Nah, kognitif bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran, jadi bagian dari aspek internal batas nalar, itu adalah the need to act fast. Jadi ini bahasa Inggrisnya panjang ya, the need to act fast. Itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemerungsung. Jadi ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai, dan lain sebagainya. Jadi ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu? Ya, secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut 5. Yang pertama, biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantap keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting, itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya, segera ingin selesai, dan khawatir salah. Nah, jadi the need to act fast. Jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting. Dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung, ingin menunjukkan pembuktian. Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat, ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat, hilang Pak fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Quran, tahfidz misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus, khawatir nanti lupa, itu biasanya coba ngajinya. Karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana, terus hafalannya putus. Ya memang ada yang seperti itu. Jadi ingin menjaga fokus terus cepat. Ya resikonya memang kalau cepat itu, kalau salah tidak ketahuan, kelewatan. The need to act fast itu kadang-kadang ya kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya di mana. Jadi segera ingin menyelesaikan, sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat itu kan tidak berani dibaca dengan indah, pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal, biasanya terus dibaca-baca biar tidak putus. Karena kalau dibaca pelan nanti putus, hafalannya kacau. Nah, itu yang kedua, the need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu, kita pernah membahas Paul Virilio yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan. Nah, ini membuat orang ingin lebih cepat. Atau untuk menghindari kesalahan. Kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah. Karena kalau pelan-pelan nanti salah. Ini sama seperti tadi penjelasannya. Jadi sesat pikir dalam bentuk kognitif bias itu ada kalanya muncul karena kita butuh untuk bertindak cepat. Kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan. Akhirnya ya yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu. Dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih. Nah,
Yang selanjutnya, bagian dari cognitive bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa, ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting. Sesuai dengan kebutuhan kita sejauh pengalaman yang kita miliki. Sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif. Jadi kita pilih-pilih informasi. Sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan. Karena nalar kita terbatas informasinya. Mengapa kok informasi kita terbatas? Ya kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja. Yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi. Jadi teman-teman, ternyata ada banyak hal yang membuat nalar kita itu buntu atau tidak bisa lanjut menemukan yang benar secara jernih. Kalau kita runtut lagi dari awal tadi, ada berbagai aspek yang membuat nalar kita terbatasi. Yang pertama adalah posisi akal yang ternyata dia tidak nomor satu, tapi dia berposisi hanya sebagai sarana dan alat dari kepentingan-kepentingan, variabel-variabel hidup yang lain seperti hasrat, ambisi, naluri, nurani, selera, dan lain sebagainya. Jadi dia dibatasi oleh orientasi hidup, emosi hidup, ambisi seseorang. Ini yang pertama. Jadi menunjukkan batas secara fungsional. Kemudian yang kedua, standar-standar. Ini yang kedua, ini sebenarnya yang paling sering terjadi. Bagaimana manusia membuat standar-standar sendiri yang membatasi nalar. Baik itu di level etik, sosial, susila, budaya maupun politik. Ini saya tidak, seperti saya bilang tadi ya, ini tidak saya menyebut itu negatif atau tidak. Ya karena memang manusia itu secara sosial membutuhkan ideal-ideal yang ingin dia wujudkan. Yang kadang-kadang ideal ini harus bisa dipenuhi dengan cara membatasi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya. Ini harus dibaca situasional, meskipun ada juga situasi yang memang sepenuhnya membatasi kebebasan moral dengan standar-standar egois untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu. Ini bisa luas kalau kita bahas. Kemudian batas nalar juga adalah kondisi biologis dan psikologis alamiah kita. Ada orang-orang tertentu yang luar biasa IQ, EQ, SQ-nya, ada yang biasa saja, bahkan ada yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi blok, menjadi batas bagi kemampuan berpikir. Kemudian secara operatif, kemampuan berpikir kita juga dibatasi tadi ya, oleh keluasan informasi kita dan pengalaman kita. Jadi ya kalau tidak banyak data, ya tidak luas improvisasi kita. Terus agama juga membatasi dengan segala variasinya. Mungkin istilahnya pasnya wawasan-wawasan yang sifatnya metafisik, yang itu banyak ada pada agama. Karena nalar, reason itu sendiri, cara berpikirnya banyak bergantung pada data-data yang sifatnya empiris atau pengalaman. Nah, setelah itu batas-batas banyak kita temukan dalam aspek internal.
Jadi mekanisme kerjanya akal kita sendiri yang sering tersesat, baik karena idola-idola dalam berpikir maupun karena adanya logical fallacy dan cognitive bias.